apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Rek, ya apa kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hai, ketemu lagi dengan aku, Putri Eka dari PMI Provinsi Jawa Timur. Pada podcast kali ini, saya kedatangan guest speaker. Bukan hanya satu orang nih, melainkan 4 orang sekaligus. Siapa saja dia? Saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Denia dari PMR Kota Mojokerto. Hai Denia. Halo Kak. Selanjutnya ada Ene dari PMR Kota Surabaya. Selanjutnya ada Nurul dari PMR Kabupaten Sampang. Hai Nurul. Halo Kak Putri. Dan satu lagi ada Alia dari Kota Pasuruan. Hai Alia. Halo Kak Putri. Perlu diketahui nih, mereka adalah anak-anak muda yang tidak biasa nih. Mereka adalah perwakilan dari teman-teman PMR Kota Kabupaten di Jawa Timur. Pengen tahu cerita mereka? Dengerin sampai selesai ya. Karena tema podcast kali ini adalah masih muda, jangan baperan. Anak muda harus berperan. Nah, gak perlu lama-lama lagi nih. Langsung aja ya kita mulai tanya jawabnya. Gimana sih menurut pendapat kalian tentang keadaan pandemi saat ini? Jawabnya satu persatu ya, dimulai dari Denia. Menurut saya, keadaan pandemi saat ini telah merubah seluruh kebiasaan dan kegiatan kita. Hal tersebut terjadi di seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Salah satu kegiatan yang ada atau wajib kita lakukan adalah memakai masker dan kebiasaan cuci tangan. Baik, kalau tadi Denia sudah menjelaskan terkait dengan gimana sih keadaan pandemi pada saat ini. Sekarang giliran Ene. Gimana nih En, menurut kamu? Kita masih belum melewati masa pandemi ini karena kalau kita lihat angka konfirmasi positif masih terus meningkat. Jadi kalau memang terpaksa keluar, tetap harus menaati protokol kesehatan
pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Tetapi lebih aman untuk tetap di rumah aja, karena hanya dengan cara itu pandemi ini bisa dilewati dengan baik. Kalau tadi Ena dan Denia sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana sih keadaan pandemi pada saat ini. Sekarang giliran Nurul dan Alia ya. Silakan Nurul dan Alia. Menurut aku nih, sangat memprihatinkan karena angka kematian COVID-19 ini terus meningkat dan semakin banyak. Sedih dong, banyak angka kematian karena COVID-19 ini. COVID-19 ini nggak terlihat gitu, tapi itu nyata adanya loh teman-teman. Vaksinnya belum ditemukan juga, jadi kita tetap stay at home, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa tetap cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Telah kita ketahui sendiri bahwa grafik pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan tidak kunjung usai. Menurut saya, pandemi ini merupakan suatu bencana yang kunci penyelesaiannya terletak pada diri kita sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika seluruh lapisan masyarakat patuh akan aturan protokol kesehatan, besar kemungkinan grafik pasien terkonfirmasi COVID akan turun dan pandemi akan segera usai. Nah, mulai dari penjelasan Denia sampai dengan Alia, teman-teman menyebutkan bahwa keadaan pandemi saat ini belum bisa dikatakan baik-baik saja karena kasus positif di Indonesia masih terus meningkat. Kalau gitu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Kita sama-sama tahu nih, dalam keadaan pandemi ini, pemerintah menganjurkan kepada kita semua supaya kita tetap tinggal di rumah dan menjalankan protokol kesehatan. Nah, coba cerita dong selama pandemi ini kalian ngapain aja nih? Mungkin cerita kalian bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Satu-satu ya ceritanya, dimulai dari Denia dulu nih. Silakan Denia. Ngapain aja ya? Yang pertama pastinya sekolah, walaupun online. Tapi di samping itu semua kegiatan PMR tetap berjalan. Di kota saya, Kota Mojokerto, salah satunya ada penyuluhan cuci tangan dan pembagian masker gratis. Dengan para kakak-kakak KSR dan PMR, kita berkumpul di markas PMI Kota Mojokerto. Berhubung markas PMI Kota Mojokerto dekat dengan alun-alun Kota Mojokerto, kita melakukan kegiatannya di sana, di alun-alun Kota Mojokerto. Di pagi hari kita melakukan kegiatan tersebut karena banyak warga yang sedang berolahraga di sana. Sasaran utamanya adalah anak-anak. Kita mengajari bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, tentunya dengan penyanyi. Pasti teman-teman tahu lagunya, gosok telapak tangan, punggung tangannya juga. Ya, boleh dilanjutkan sendiri. Jangan lupa juga sebagai hadiah, kita membawa buah tangan, bolu lebih tepatnya, untuk adik-adik. Oke, kalau tadi Denia sudah bercerita, sekarang giliran Ena untuk cerita. Silakan Ena. Sudah sejak Maret saya di rumah aja, sesekali ke supermarket tetapi ke mall belum pernah sih. Relatif banyak waktu kosong karena banyak kegiatan yang berkurang. Nah, untuk mengisi waktu kosong ini, saya mencoba membuka usaha online, iseng-iseng membuka pre-order makanan. Kemudian juga buka just tip es krim dari Singapura. Di samping itu, saya juga membantu desain layout Instagram beberapa akun online shop. Lumayan sih, nambah pengalaman dan uang tabungan. Intinya, tetap produktif di masa pandemi ini. Oke, selanjutnya kepada Nurul. Yuk Nurul, kita pengen denger nih ceritanya Nurul seperti apa. Kita kan sudah sekitar 7 atau 8 bulan ya stay at home. Jadi selama 8 bulan ini aku berusaha buat tetap produktif. Di antaranya dengan
ngadain sharing online, ikut webinar, terus belajar bareng sama teman-teman via online loh ya, bukan offline. Terus juga saling mengingatkan dengan teman-teman dengan ngepost something yang bermanfaat di media sosial gitu. Terus juga kita bisa menyalurkan hobi memasak gitu ya, kita bisa belajar masak, terus olahraga juga tetap bisa kita lakukan di rumah. Satu lagi cerita dari Alia. Yuk, silakan Alia. Ngapain aja sih selama pandemi? Selama pandemi, kami Forbis Kota Pasuruan sempat mengadakan beberapa acara, di antaranya berbagi masker di beberapa titik yang ramai di Kota Pasuruan. Tidak lupa, kami juga mengingatkan masyarakat supaya tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Kami juga sempat ada acara sharing online via live Instagram antara PMI Kota Pasuruan dan PMI Kota Cirebon yang dilaksanakan oleh Koordinator Forbis Kota Pasuruan dan Koordinator Forbis Kota Cirebon membicarakan mengenai pandemi COVID-19 ini. Forbis dan PMI Kota Pasuruan juga sempat mengedukasi masyarakat wilayah pesisir Kota Pasuruan supaya meningkatkan PHBS, rajin mencuci tangan, dan lain-lain. Terima kasih banyak nih teman-teman udah mau berbagi cerita terkait dengan kegiatan apa saja sih yang dilakukan selama kita berada di rumah. Nah, semua ceritanya menarik dan semoga teman-teman di luar sana dapat terinspirasi dengan cerita teman-teman di sini. Kemudian saya ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian, seberapa besar sih peran yang dapat dilakukan oleh anak muda selama masa pandemi ini? Dimulai dari gantian ya, dimulai dari Alia dari Pasuruan. Silakan Alia. Seberapa besar peran yang dapat dilakukan anak muda dalam situasi pandemi saat ini? Menurut saya, anak muda dalam situasi pandemi ini berperan sangat besar karena telah kita ketahui sendiri bahwa jumlah pemegang gadget terbesar di negara ini merupakan kalangan muda yang bisa hanya dengan hitungan detik menyebar informasi ke seluruh wilayah. Anak muda bisa menjadi penggerak seluruh masyarakat untuk patuh akan protokol-protokol kesehatan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya, membuat pamflet digital yang berisi supaya rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Nurul. Yuk, silakan Nurul. Nah, menurut aku nih ya, kita sebagai pemuda itu sangat berperan aktif. Kita bisa sebagai pengingat, kita juga bisa sebagai penggerak. Kita bisa mengingatkan teman-teman, adik-adik kita, dan juga mas mbak atau orang yang lebih dewasa dari kita. Mengingatkan bagaimana kita harus bersikap atau protokol kesehatan itu gimana gitu. Kita harus tetap saling mengingatkan, dan juga kita sebagai penggerak misalnya dengan ngadain webinar, ngadain sharing online, belajar bareng gitu. Itu kan juga kita bisa berperan gitu, dan itu yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah menurut Denia. Gimana nih Denia? Sebenarnya peran anak muda dalam pandemi ini sangatlah besar. Namun semuanya kembali ke anak muda tersebut. Apakah dia ingin membantu negaranya untuk lekas sembuh dari wabah COVID-19 ataukah ingin memperparah keadaannya? Salah satu peran anak muda selama pandemi ini adalah menyebarkan bagaimana cara mencegah COVID-19. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, yang tentunya lebih banyak digunakan oleh anak muda. Dan terakhir menurut Ena. Gimana nih Ena, menurut kamu terkait dengan peran anak muda selama masa pandemi ini? Yang jelas, kita harus memberikan contoh untuk lingkungan sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, kita bisa mengedukasi orang lain melalui media sosial. Aku sendiri sudah post video yang menjelaskan apa itu COVID dan bagaimana menghindarinya. Terakhir nih, pertanyaan dari saya.
Pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman di luar sana terkait dengan keadaan pandemi saat ini? Dimulai dari Ena dulu ya. Silahkan Ena. Untuk semuanya, mari kita sama-sama bersabar. Lebih menahan diri untuk tidak berpergian. Kalau memang terpaksa keluar rumah seperti bekerja, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan jalan-jalan, pergi-pergi liburan, apalagi sampai nongkrong di kafe. Nah, buat anak-anak muda yang ngerasa bosan ya di rumah aja, coba digali hal-hal yang selama ini nggak kepikiran. Banyak hal menarik untuk dilakukan selama di rumah aja. Ini saatnya kita menggali lebih banyak potensi kita. Selanjutnya giliran Alia nih. Silakan Alia. Pesan saya untuk teman-teman di luar sana terkait pandemi saat ini yaitu patuhi aturan pemerintah, tetap jaga kesehatan, tetap produktif menciptakan media-media edukatif dan inovasi-inovasi terbaru, dan tetap berpikir positif, jangan mudah terprovokasi. Setelah itu Nurul. Silakan Nurul. Pesan aku nih buat teman-teman di saat pandemi gini, tetap stay at home ya kalau bisa gitu. Gak usah keluar-keluar kalau nggak penting-penting banget. Terus kalau keluar pun jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Terus pas nyampe rumah lagi jangan lupa buat cuci tangan pakai sabun. Terus juga kalau bisa nih ya, kurangin deh nongkrongnya. Kita masih dalam masa pandemi ini rentan banget gitu. Kita sebagai pemuda mungkin masih terlihat sehat gitu. Kita merasa baik-baik saja, nggak kenapa-napa gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau kita bisa membawa penyakit gitu yang menularkan buat keluarga kita yang ada di rumah. Nggak pengen kan kita menularkan atau sebagai pembawa penyakit COVID ini buat keluarga gitu. Jadi kurang-kurangin nongkrongnya, tetap stay at home gitu. Kita masih bisa melakukan banyak hal kok dengan di rumah aja gitu. Terakhir, Denia. Pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana? Pesan saya kepada teman-teman semua agar tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dan jangan melanggar ya. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan seperti kata pepatah lama, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih semuanya. Terima kasih diucapkan kepada Denia, kepada Ene, kepada Alia dan juga Nurul yang sudah mau untuk dapat berbagi cerita kepada teman-teman semuanya. Semoga cerita yang disampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa bertemu ya. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap sebarkan kebaikan kepada sesama ya. Pandemi corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur.